Brahma yang membangun pesanggerahan keramat diserang oleh orang-orang Kuntala yang tidak senang dengan kemajuan kerajaan Madangkara. Brahma yang ingin membalas atas serangan tersebut harus bertarung dengan Ki Jara dan Nugina hingga pingsan, dan inilah dia filmnya. Di awal film kita diperlihatkan Brahma Kumbara yang diserang oleh sekelompok prajurit. Brahma pun tertangkap dan rupanya Lasminilah yang menjebak Brahma yang terus mengejarnya hingga ke negeri seberang. Lasmini memfitnah Brahma dengan menggoda seorang panglima di negeri tersebut. Brahma yang kini dipenjara dan Lasmini pun datang menemuinya. Lasmini terus saja menggoda Brahma, akan tetapi Brahma tak bergeming dari godaan Lasmini. Scene kembali berpindah. Brahma dengan ilmu memisah raganya menemui Lasmini yang sedang tidur dan menyimpan sepucuk surat di dadanya. Ketika Lasmini terbangun, langsung saja menemui Brahma di penjara. Akan tetapi betapa terkejutnya Lasmini ketika melihat di dalam penjara hanya ada pohon pisang yang terikat. Scene kembali berpindah. Temenggung Aji Saka mendapatkan perintah dari Brahma Kumbara untuk mengawasi pembangunan pesanggerahan keramat di tepi pantai, tepatnya di makam Guru Astagina, yaitu guru dari Brahma Kumbara. Di sisi lain, Panglar bersama Ki Jara menyusun siasat untuk menggerogoti kerajaan Madangkara dari dalam pemerintahannya sendiri. Dalam obrolan tersebut, rupanya Panglar tidak setuju dengan strategi Ki Jara. Mereka pun berpisah dan menggunakan cara yang berbeda untuk menyerang Madangkara. Scene kembali berpindah. Gutawa dan Mantili yang sedang melihat kondisi pembangunan pesanggerahan. Di sisi lain, Ibu Karti terus mengadu domba keluarga dari Temenggung Aji Saka. Istrinya digoda untuk memberontak kepada Madangkara. Scene kembali berpindah. Lasmini yang sedang nyinden menarik para lelaki hidung belang yang tergoda oleh kecantikannya. Scene kembali berpindah. Temenggung Aji Saka yang bertengkar dengan istrinya. Sang istri Temenggung yang mengenakan pemberian perhiasan dari Ibu Karti dan dicurigai itu adalah pemberian yang mengharapkan imbalan atau embel-embel yang menggunakan kepentingan jabatannya. Scene kembali berpindah. Brahma yang mendapatkan laporan bahwa Temenggung Aji Saka meninggalkan tugasnya sebagai ketua pembangunan pesanggerahan. Di sisi lain, segerombolan pendekar sewaan dari Panglar menyerang pembangunan pesanggerahan. Pesanggerahan pun dibakar dan para pekerja dibantai, guys. Seketika itu pun Brahma tiba-tiba seolah-olah kesurupan, memegangi kepalanya yang kesakitan, guys. Brahma kemudian melompat ke danau dan datanglah burung Raja Wali yang membawanya pergi ke tempat pembangunan pesanggerahan. Brahma yang mengetahui pembangunan pesanggerahannya ada yang menghancurkan. Seketika itu ia murka dan merubah dirinya menjadi raksasa. Brahma pun mengamuk. Beruntunglah ada Mantili yang mengikutinya yang kemudian menenangkannya. Amarah Brahma pun kian mereda dan kembali ke wujud asalnya. Scene kembali berpindah. Panglar yang menyusun kekuatan untuk menyerang Madangkara. Hingga malam pun tiba, Madangkara diserang oleh pasukan Panglar. Terjadi peperangan di istana Madangkara. Panglar kini berhadapan dengan Kutawa dan ia pun dihabisi Kutawa. Madangkara pun selamat dari pemberontakan Panglar. Scene kembali berpindah. Brahma mendatangi Demang Cempaka yang diduga mendalangi penyerangan pembangunan pesanggerahan. Brahma yang diserang oleh anak buah Demang Cempaka
tentulah dengan mudah mengalahkan mereka. Demang Cempaka pun bertarung dengan Brahma, dan tentulah itu bukan hal sulit bagi Brahma untuk menaklukkan Demang Cempaka. Ketika Demang Cempaka akan dihabisi oleh Brahma, Demang Cempaka memohon ampun untuk diberikan kesempatan hidup oleh Brahma. Brahma pun meninggalkannya pergi. Akan tetapi kelicikan dari Demang Cempaka, Brahma yang dalam keadaan lengah dilemparnya sebuah racun yang mengenai Brahma. Brahma pun terkapar nih guys. Demang Cempaka yang amat bahagia melihat hal itu. Rupanya Brahma hanya ngeprank dia saja nih guys. Brahma bangkit dan menghabisinya. Scene kembali berpindah Mantili yang menyerang pasukan bayaran merah, kemudian disusul oleh Brahma. Pertarungan pun terjadi. Brahma menghabisi pasukan merah yang menghadangnya nih guys. Di sisi lain Lasmini menemui pimpinan dari kelompok pasukan merah ini guys. Rupanya pimpinan dari pasukan merah ini adalah sepasang suami istri. Pertarungan pun terjadi. Mantili diserang oleh kedua pasangan suami istri ini guys, dan hampir saja Mantili dihabisi oleh keduanya. Beruntunglah Brahma tepat datang di saat yang tepat dan menyelamatkan Mantili tentunya guys. Brahma berhasil mengalahkan Sadoma dan istrinya, dan akhirnya Brahma pun mengeluarkan ajian serat jiwanya yang kemudian membuat Sodoma tewas. Bersama dengan itu datanglah Lasmini yang kembali datang untuk menggoda Brahma. Mantili yang melihat itu kembali mengusir Lasmini. Akhirnya dengan sedikit pertarungan guys, Brahma menghentikan perkelahian antara Lasmini dan Mantili. Scene kembali berpindah Bukarti dan Kijara yang sedang mengorganisir kekuatan untuk menyerang Madangkara. Ia disergap oleh Mantili dan Gutawa. Pertarungan Mantili dan Kijara pun tak terhindarkan nih guys. Brahma hanya memantau pertarungan itu dari jauh. Mantili yang terluka kini diselamatkan Brahma. Kini Brahma dikeroyok oleh Kijara dan Nugina. Pertarungan yang cukup berimbang. Keduanya mengeluarkan ajian yang sama-sama kuat. Brahma mengeluarkan ajian yang mampu memotong pohon hingga terbelah dua. Lalu kemudian ajian serat jiwa pun dikeluarkan oleh Brahma nih guys. Kijara dan Nugina terluka parah. Tak ubahnya Brahma pun ia pun pingsan guys. Ketika itu Bukarti dan anak buahnya yang ingin memanfaatkan keadaan Brahma yang pingsan berusaha menghabisi Brahma. Beruntunglah datanglah burung Raja Walinya yang menyelamatkan Brahma. Scene kembali berpindah Brahma yang diselamatkan oleh Raja Walinya kini diobati oleh kakak seperguruannya. Brahma kembali berlatih nih guys, dan kemudian ia dimandikan oleh air kembang 7 rupa. Akan tetapi ketika air tersebut disiramkan ke Brahma seperti mengeluarkan listrik, dan kini Brahma telah menguasai ajian 8 lumpuh. Scene kembali berpindah Lasmini yang dicegat oleh anak buah Juragan Basra. Dan tentulah Lasmini melawan serangan dari para bandit tersebut guys. Lasmini yang kalah dalam pertarungan tersebut ia pingsan, dan kemudian Lasmini pun digilir oleh para bandit tersebut. Lasmini yang dalam keadaan pingsan kemudian ia dibuang ke dalam sebuah jurang. Beruntunglah masih ada seorang nenek-nenek yang menyelamatkannya nih guys.
Scene kembali berpindah. Brahma yang kini telah pulih dan memiliki ajian 8 lumpuh kembali menghampiri Ki Jara dan Nugina. Mereka pun bertarung untuk yang kedua kalinya nih guys. Ki Jara dan Nugina yang awalnya percaya diri bisa mengalahkan Brahma, mereka tak tahu kini Brahma semakin kuat. Pertarungan maha dahsyat pun antara ketiganya terjadi nih guys. Ki Jara dan Nugina kian tertekan. Brahma yang mengeluarkan ajian 8 lumpurnya kini membuat Ki Jara dan Nugina tak berdaya. Ki Jara dan Nugina memohon ampun untuk tidak dihabisi Brahma. Mantili yang tiba-tiba datang dan meminta Brahma untuk menghabisi keduanya nih guys. Akan tetapi bukanlah sikap seorang kesatria yang menghabisi orang yang sudah tidak berdaya. Dan film pun berakhir. Saksikan kelanjutan dari film Saur Sepuh edisi selanjutnya dengan cara like and subscribe ya guys ya. Terima kasih, wassalam.